Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melaksanakan produk dari pelajaran bahasa Inggris. Terlebih dahulu, sebelum saya menjelaskan tugas apa yang saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Febriati dari kelas 10 SMA IPS Pondok Pesantren Nazahatul Tulab. Di waktu kali ini, di kesempatan saya ralat. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas produk berjudul debat. Pasti kalian gak asing lagi dengan kata debat ini kan? Karena karena ini materi untuk kelas 10. Jadi di sini saya terdiri dari 16 siswa, 6 tim pro dan 6 tim kontra, dan saya sebagai moderatornya. Dan pada mosi debat kali ini ialah kenakalan remaja terjadi karena adanya pengaruh budaya luar. Di sini kan pasti akan muncul pro dan kontra. Sebelum kita mulai debat tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud remaja, apa sih yang dimaksud kebudayaan. Pasti kalian bertanya-tanya. Remaja ialah perubahan perkembangan antara masa anak dari masa anak-anak kecil menjadi masa yang dewasa, dan menyebabkan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Dan sedangkan budaya ialah kebudayaan yang datang dari luar daerah ke suatu daerah yang diterima serta dijalani oleh suatu masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, di dalam debat pasti akan ada tata tertib agar debat terlaksana dengan lancar dan tidak terjadi kerusuhan. Jadi di sini ada 3 tata tertib. Yang pertama, jika salah satu tim berargumen, maka tim lainnya menyimak. Yang kedua, dilarang menyanggah sebelum waktunya menyanggah, karena itu akan menyebabkan kegaduhan antara satu sama lain. Yang ketiga, dilarang membuat kerusuhan saat saling menyampaikan argumen. Dan selanjutnya adalah pembagian waktu saat debat agar konsisten dalam melaksanakan debat tersebut. Penyampaian topik dari kedua pihak, afirmasi dan oposisi, dilakukan sekurang lebih 4 atau 3 menit, minimal 3 dan maksimalnya 4. Setelah itu, sebelum pernyataan topik, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu agar kalian tahu tim afirmasi ada siapa aja dan tim kontra ada siapa saja. Setelah perkenalan, maka akan dilakukan pernyataan topik oleh ketua afirmasi dan ketua oposisi. Dan debat dimulai kurang lebih 13 menit sampai 14 menit. Dan yang terakhir, kesimpulan akan disampaikan 3 sampai 4 menit, dan kesimpulan tersebut akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, sebelum debat dimulai, kedua pihak menyampaikan pernyataan topik selama 4 menit. Kita mulai dari tim afirmasi. Kenakalan remaja adalah suatu kondisi di mana para remaja berperilaku tidak baik. Apalagi di zaman modern ini sudah banyak sekali budaya luar yang masuk ke negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Salah satu contoh budaya luar seperti memakai baju ketat dan celana pendek.
Crop dibilang good looking, apalagi wanita yang mewarnai rambutnya dibilang cantik, keren, dan lain sebagainya. Membuat remaja Indonesia melupakan budaya Indonesianya sendiri. Berikut beberapa dampak jika remaja Indonesia terus menggunakan budaya luar. Apa Karim? Yang pertama, lunturnya nilai budaya. Kebiasaan baik yang terpuji sekarang mulai ditinggalkan. Misalnya memberi salam kepada orang tua, berperilaku sopan satu sama lain, dan saling menghargai. Yang kedua, menurunnya rasa nasionalisme yang awalnya menyukai produk sendiri, sekarang lebih menggunakan produk luar. Misalnya, sebuah negara luar masuk ke Indonesia, contoh seperti mie Samyang, lebih memilih mengkonsumsi mie Samyang daripada Indomie. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia hilang. Sebelum budaya luar masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia lebih menyukai menggunakan produk produk Indonesia dibandingkan menggunakan produk luar. Contohnya seperti baju batik. Namun sekarang kita jarang melihat orang memakai baju batik, dan orang-orang di zaman sekarang lebih memilih untuk memakai baju yang ketat. Yang keempat, meningkatkan sifat idealisme. Semenjak adanya budaya luar, remaja Indonesia sekarang memiliki sifat idealisme, yakni suatu sifat yang tidak baik untuk kita contoh. Karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan membutuhkan satu sama lain. Yang kelima, munculnya kesengajaan sosial, sesuatu kondisi ketidakharmonisan antara individu ke individu lainnya. Saya Nadira, saya dari grup komposisi. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat kenakalan remaja terjadi karena adanya pengaruh budaya luar. Tim afirmasi mengatakan bahwa zaman modernisasi seperti meniru budaya luar. Justru berikut poin yang harus diperhatikan. Perubahan irasional. Perubahan tata nilai dan sikap manusia yang awalnya irasional menjadi rasional. Apakah kalian tahu apa itu irasional dan rasional? Irasional adalah cara pihak pikir yang sesuai dengan akal sehat yang tepat, sedangkan rasional adalah cara pikir yang sesuai akal sehat diiringi dengan pertimbangan yang logis cocok dengan akal. Misalnya, dulu semua orang menyimpulkan masalah dengan gampang tanpa meminta bantuan orang lain. Namun sekarang kita bisa menyimpulkan masalah dengan menggunakan referensi di Google atau bermusyawarah sesama manusia. Yang kedua, perubahan pola pikir adalah sebuah pikiran yang awalnya irasional menjadi rasional, seperti yang saya jelaskan tadi di nomor pertama. Yang ketiga, beraktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya budaya luar yang masuk, kita bisa mengembang teknologi yang ada di Indonesia. Seperti contohnya, Indonesia membuat mobil listrik yang diisi menggunakan charger, tidak menggunakan listrik. Yang keempat, mengetahui berbagai bahasa. Adanya budaya luar, kita bisa belajar beberapa bahasa sehingga bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Saya Mita dan saya dari tim afirmasi. Saya setuju dengan mosi tersebut. Karena kenapa? Menurut saya adanya budaya luar yang masuk Indonesia membuat remaja merupakan perilaku karena sudah terpengaruh dengan budaya luar. Dari segi kata, lebih menggunakan bahasa luar negeri. Saya
Saya Dia Kamelia Putri. Saya berargumen adanya budaya luar membuat mereka melupakan produk Indonesia yang sejak dulu sudah ada mereka. Tergiur dengan produk luar negeri. Lebih tergiur dengan budaya luar seperti Baju ketat. mirip orang Amerika. Saya akan tentang budaya luar membuat remaja Indonesia sangat melestarikan budaya Indonesia. Sendiri lebih menyukai budaya luar seperti lebih menyukai dengan K-pop dan drakor. Cukup sekian argumen dari saya. Sama-sama.